bahwa saya ada satu contoh begini. Saya punya mantu keponakan yang di Kanada, namanya Soleman ya, panggilannya, karena kalau panggil Soleman. Dia kerja di instalasi nuklir di Kanada, di Toronto. Betapa harus cermat dan jelinya dia dalam menginformasikan kepada temannya saat hanya merubah channel atau saklar itu saat akan dipindahkan, betapa dia harus memberikan satu kalimat atau perkataan yang jelas. Kita rubah saklar yang nomor 362, warna merah, sebelah kiri kanannya hijau dan kuning. Itu dia telepon ke temannya, dikonfirmasi lagi, temannya menjawab ke dia, kita rubah saklar nomor sekian-sekian, warna merah, sebelah kiri kanannya hijau dan kuning. Masih dikonfirmasi, coba ulang lagi, sampai 2-3 kali. Maksudnya apa? Kalau sampai ini salah merubah saklar, bisa menjadi satu bencana besar, instalasi itu bisa meledak. Artinya apa? Bahwa dalam memahami firman pun kita harus semakin jeli dan semakin teliti, karena ini menyangkut kehidupan kita yang akan datang, atau pertaruhannya adalah nyawa kita. Karena apa? Karena di saat sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan umat jemaat ya, hanya mencari jumlah atau komunitas. Bahkan banyak juga penginjil-penginjil hamba Tuhan hanya mencari keuntungan, seperti mengeksploitasi pendengar firman atau jemaatnya untuk kepentingan pribadinya, untuk kesenangan hidupnya. Ini yang saya maksud bahwa betapa kita harus jeli dan teliti. Beruntung saya nggak tahu saudara, beruntung saya mendapatkan satu basic atau dasar penanaman firman dari Bapak Gembala ya. Sehingga saat saya mendengarkan khotbah pendeta di TV atau di YouTube gitu, kalau tidak sesuai dengan Injil gitu ya, sedikit saya mulai bertanya-tanya, ini pokoknya ada yang aneh. Terus saya konfirmasi ke teman saya, bahkan ada yang teman saya yang pendeta, oh ternyata betul. Wah ini memang agak bingung juga saya maksudnya apa begini-begini. Dan akhirnya menjadi satu polemik gitu. Nah ini maksudnya Anda beruntung karena Anda mendapatkan satu dasar pengajaran firman, supaya dalam memahami Injil itu kita tidak gamang atau tidak ragu-ragu, dan kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesuai dan mana yang tidak. Mungkin Alvin yang di ruang doa bisa dicabut ya, supaya mereka tidak terganggu. Dan pintunya sudah dicabut ya, sudah dimatikan ya. Terima kasih. Mari kita mulaikan ya. Selamat datang, kita bicara tentang ini sebetulnya hanya copy paste dari hari Selasa yang lalu, firman yang diberitakan oleh Bapak Gembala pada tanggal 3 Maret 2020. Dalam hati saya sudah merasa bahwa ini suatu saat saya ditunjuk oleh Bapak Gembala untuk menggantikan beliau untuk memberitakan firman. Firman ini akan saya bawakan karena apa? Hari Selasa tanggal 3 Maret itu tidak seorang pun kaum muda yang datang. Dan ini firman ini cukup padat dan bagus. Saya sudah punya hati begitu. Waktu hari Sabtu kemarin Bapak Gembala menunjuk Pak Eko ya, pendeta muda Eko Marintoro untuk memberitakan firman. Ya dalam hati saya, ya, pokoknya suatu saat akan ternyata Pak Eko nya nggak bisa, jadi saya mewakili Pak Eko juga, ditunjuk Bapak Gembala untuk memberitakan firman hari ini. Ini firman dari Selasa tentang buli-buli berisi makna. Mari kita baca saja langsung di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 6. Minta tolong Saudara Alvin. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 6.
2 Korintus 3 ayat 3 dan 6. Karena telah Makan 2 Korintus 4. jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Ya, terima kasih. Jadi Injil akan tertutup atau tersembunyi bagi mereka yang akan binasa atau yang hilang. Sebab ilah zaman ini atau zaman sekarang adalah ilah dunia atau ilah duniawi yang dapat membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah atau perwujudan dari Allah. Kemuliaan Allah yang nampak, kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus. Ini yang diberitakan oleh Bapak Kepala yang lalu. Jadi bagaimana kita harus menyediakan waktu, menyediakan hati, pikiran, bahkan perasaan kita untuk memahami Injil, supaya kita jangan sampai dibutakan oleh hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga kita tidak bisa mengerti Injil Kristus. Bagi kita untuk dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah itu adalah semata-mata karena kemurahan Allah, sebab tidak ada seorang pun pernah melihat Allah atau Allah Bapa, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus atau Isa, ya kalau orang lain bilang Isa alaihissalam, dialah yang menyatakannya tentang pribadi dan wujud Allah sebagai firman-Nya. Kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Maafkan, Yohanes 1 ayat 18 saja. Saudara bisa baca sendiri nanti di rumah. Yang lainnya ya, 1 sampai 18. Yang 18 ya. 1 Yohanes 1. Yohanes 1. Injil Yohanes 1 pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah itu ya. Jadi tidak pernah seorang pun melihat wujud asli dari Allah. Allah di sini yang dimaksud adalah Allah Bapa. Jadi begini, kalau saya boleh menerangkan begini ya. Nanti mungkin Anda coba, mudah-mudahan bisa memahami. Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Allah. Yesus adalah Allah karena Yesus adalah firman Allah. Tapi Yesus bukan Allah Bapa. Jadi ini kadang-kadang agak sedikit membingungkan. Tapi kalau kita sudah punya dasar keimanan Kristus, saya kira tidak ya. Yesus itu Allah, Allah itu Allah Bapa, tapi Yesus bukan Allah Bapa. Kalau orang Jawa bilang Allah Bapa itu tak datang kenowah gingsir. Jadi Allah Bapa itu adalah sesuatu yang mutlak, tidak bergeser sedikit pun, tidak berubah, tidak apa ya, hanya dalam satu posisi yang tetap. Tapi dia menguasai, itu Allah Bapa. Tapi Allah Firman itu adalah Allah yang mewujudkan dirinya. Kalau orang Jawa mengatakan mangai jawantah atau menjadikan dirinya menjadi manusia, Yesus sebagai wadah firman-Nya. Gitu. Sedangkan Tuhan itu adalah jabatan, karena dengan Yesus menjadi yang Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, dia menjadi penguasa langit dan bumi. Tuhan itu adalah jabatan, seperti seorang raja yang memiliki jabatan, dia menguasai wilayahnya. Sedangkan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, itu menjadi penguasa atas segala yang pernah difirmankannya itu. Paham ya? Saya kira paham ya? Jadi Yesus itu Allah, tapi Yesus bukan Allah Bapa. Allah itu Allah Bapa karena Allah yang dari Yesus itu adalah firman-Nya. Firman-Nya kembali kepada Allah Bapa gitu. Mudah-mudahan Anda bisa lebih paham dari yang sekedar saya uraikan tadi ini ya.
Mari kita lanjutkan lagi. Kolose 1 ayat 15. Minta tolong. Kolose 1 Kolose 1 15 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, 15 ya. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Jadi Allah itu tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan, yang tidak kelihatan, yang sulung di sini adalah pribadi Yesus, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus yang sudah menjadi sulung. Jadi sebetulnya kalau kita ada istilah orang mengatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, sebenarnya kurang tepat. Karena Tuhan itu Yesus tidak beranak. Yang beranak itu adalah Allah, dalam arti bukan Bapak Ibu punya anak, itu tidak. Allah mempunyai anak Yesus itu sebagai istilah. Seperti anak tangga, mana ibunya, mana bapaknya, enggak ada. Anak kunci, anak buah, mana bapak buah, ibu buah, enggak ada. Jadi istilah anak dalam Yesus itu anak Yesus sebagai anak Allah itu hanya satu istilah. Ini harus dipahami ya. Suatu istilah. Sedangkan Allah sendiri tidak beranak. Tetapi istilah Yesus anak Allah itu adalah karena kedekatannya. Begitu dekatnya, bahkan Yesus sendiri itu mempunyai bagian dari Allah sebagai firman-Nya. Nah ini bedanya ya. Bedanya anak Allah sama rasul. Kalau anak itu hubungan kedekatan, kalau orang lain bilang mengatakan, oh itu rasul, Rasulullah. Ya rasul itu karena utusan. Kalau hubungan anak dengan bapak itu karena kedekatannya. Kalau pesuruh itu suruhan itu, ya, itu rasul itu. Karena suruhan itu. Paham maksud saya? Anak itu tidak akan disuruh-suruh bapaknya. Anak itu mengganti peran dari bapaknya nantinya gitu. Pernah ada orang yang ada satu perdebatan dalam lintas agama ya. Dari Flor, ini pendeta yang ngomong. Flor mengatakan bahwa coba tolong jelaskan tentang Yesus anak Allah. Anak presiden apakah bisa jadi presiden? Anak dokter apakah jadi dokter? Nah, ini wah mereka sudah senang itu. Dipikir ini suatu serangan yang kira-kira telak. Ternyata pendeta ini penuh dengan urapan Roh Kudus, katakan ya, yang kamu maksud betul. Tapi saya mau bilang sama saudara, anak monyet masa jadi babi? Enggak. Anak raja, pangeran pasti jadi raja. Anak Allah ya, jadi Allah. Mereka nggak bisa ngomong itu. Jadi dalam hal memahami Injil kita juga harus banyak belajar supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari luar yang sifatnya itu agak aneh, kita juga bisa memberi satu jawaban. Kadang-kadang dari jawaban kita mereka menjadi satu kesaksian. Karena mereka kadang-kadang berpikir primitif sekali. Kalau Yesus anak Allah, kapan dilahirkannya, mana bedanya katanya. Ini kan cara berpikir yang sangat primitif sekali. Makanya harus kita juga tahu tentang istilah anak. Anak tangga, mana bapaknya, bilang aja begitu. Anak buah, mana ibu buah, mana bapak buah. Anak emas, mana bapak emas. Hanya satu istilah. Sedangkan Tuhan tidak punya anak, yang punya anak itu adalah Allah. Makanya ada istilah begini. Orang Kristen juga sering salah. Saya lihat ya, kayaknya kurang tepat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini kurang tepat. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Putra itu adalah anak Allah, bukan Allah Putra. Putra Allah ya. Hal-hal yang demikian kadang-kadang ini sedikit agak membingungkan kita dalam memahami, sehingga kita bisa menjadi rancu. Pribadi Yesus yang memang tidak dipercaya oleh orang yang matanya dibutakan oleh iman zaman ini, oleh ilah zaman ini. Allah atau Allah Bapa yang tidak kelihatan itu ada pada pribadi anak itu sebagai firman. Jadi Yesus itu sebagai wadah firman Allah. Sehingga dari setiap ciptaannya dengan firman itulah menciptakan.
dan segala sesuatu diciptakan oleh firman-Nya adalah bentuk dari eksistensi dan adalah merupakan gambaran dari Allah. Yaitu tadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kalau Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, nah ini yang dikatakan sebagai kita menyembah tiga Tuhan. Karena Allahnya tiga. Itu yang mereka sering katakan gitu. Orang Kristen menyembah tiga Tuhan. Coba kamu sebutkan. Ya, kita salah juga menyebutkan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah tuh, Allahnya tiga kan. Yang betul adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena Putra di sini adalah anak Allah, bukan Allah Putra. Putra Allah ya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Minta tolong Mr. Abin. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi ya, kekal. Saat Yesus dalam perjalanan hidupnya sebagai sulung dari kita. Sulung adalah saudara tertua, dan pada suatu saat nanti kita akan menjadi saudara-saudara dari Yesus. Nah, kita menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak Tuhan. Yesus tidak memperanakkan kita, tapi Yesus menjadikan kita sebagai saudara. Diangkat menjadi saudara, dan itu adalah satu bentuk kehormatan bagi kita yang meneladani Dia sebagai yang sulung. Kalau yang sulung berarti kita adik-adiknya. Sekalipun orang-orang tua juga adik-adiknya. Kan di Injil dikatakan begitu ya. Yesus adalah yang sulung dari semua yang dilahirkan, dan merupakan dan menjadi raja dari segala zaman sepanjang masa. Ini adalah pernyataan yang tegas kepada Raja yang kekal, Allah yang maha besar, maha kasih dan bijaksana, yaitu Dia Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, ini termasuk juga pernah saya terangkan tentang kanan kiri kerajaan surga ya. Itu karena kita ini mempunyai satu patokan sebagai manusia untuk supaya gampang. Nah, itu disebutkan kanan kiri. Karena Allah itu bagaimana kita juga tidak tahu, karena Allah tidak terlihat. Di sebelah manapun, kalau kita dalam kondisi menjadi baik dalam hidupnya sesuai dengan firman ini, dan kita masuk dalam persekutuan Allah Bapa, nah itu yang disebutkan sebagai sebelah kanan. Yang tidak baik di sebelah kiri. Artinya apa? Bahwa ada istilah tentang surga dan neraka, ya itulah, kanan itu surga, kiri itu neraka. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, pribadi anak tunggal itu adalah gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuatan. Berbahagialah orang yang mengerti dan paham bahwa firman itu yang menjadikan dan yang menopang segala yang ada. Oleh sebab itu bagi kita menghadapi segala suatu permasalahan dan segala persoalan dan problematika kehidupan, baiklah kita berserah diri dan menyerahkan semua permasalahan itu kepada Allah lewat firman-Nya. Dan saat kita mendapatkan satu permasalahan dalam hidup ya, selain kita bisa mencoba untuk menyelesaikan dengan usaha kita, tapi jangan lupa dasarilah dengan firman Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Janganlah berhenti untuk memohon belas kasihan dalam doa-doa. Ada satu istilah, seberapa besar masalahmu lebih besar Allahmu. Ini sangat bagus sekali istilahnya, dan saya jadikan satu prinsip ya, satu pedoman bahwa saat menghadapi segala masalah tetaplah berseru, karena seperti yang saya katakan tadi itu istilahnya, seberapa besar masalahmu lebih besar Allahmu. Kalau lebih besar berarti lebih bisa mengatasi
yang kecil. Kolose 1 ayat yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Itu kan berarti sulung ya. Lebih dahulu itu berarti kan lebih tua. Sekalipun Yesus itu baru 2000 tahun yang lalu, lebih dulu Abraham, Musa dan lain-lain yang dalam satu kisah cerita di Taurat, tetapi Yesus adalah yang sulung dari semua yang diciptakan oleh Tuhan, dari semua kehidupan manusia. Firman itu adalah lebih dari semua yang ada dan bisa terjadi. Tuhan Yesus secara tegas menyatakan segala firman, segala hal lewat firman-Nya bagi kita yang percaya dan yang selalu berpegang dan berprinsip di dalam hidupnya pada firman-Nya. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman-Nya, makanya dikatakan segala sesuatu ada dalam Dia. Kenapa di sini disebutkan segala sesuatu ada dalam Dia? Karena Dia adalah firman. Segala sesuatu diadakan oleh firman-Nya. Ya. Makanya itu dikatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita sambung lagi Yohanes 14 ayat yang ke-15-17. Ini dalam kita menghadapi segala permasalahan. Coba kita baca ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sangat jelas sekali kita bisa memahami bahwa Dia memberikan penolong yang lain, menjanjikan roh penolong atau penghibur untuk senantiasa menyertai kita, bahkan tinggal di dalam kita, yaitu roh dan kebenaran. Roh kebenaran diberikan kepada kita bila kita menuruti segala perintah-Nya, ya. Menyertai kita, bahkan tinggal di dalam kita, yaitu roh dan kebenaran. Ini dalam satu kisah sejarah Kerajaan Demak Bintoro. Ada seorang yang namanya Syekh Siti Jenar. Itu memberikan satu pernyataan dan akhirnya dibunuh. Dia mengatakan manunggaling kawula Gusti kawula. Ini sangat terkenal sekali istilah ini dalam komunitas masyarakat Jawa. Kenapa? Karena di ajaran dia yang sebenarnya tidak mengenal istilah itu. Kalau dia tahu istilah itu, berarti kamu belajar di luar garis yang sudah ditentukan oleh para komunitas Sunan. Dia dianggap murtad. Akhirnya ada konspirasi di antara mereka, orang ini dibunuh. Di pasar, di depan pasar, ini cerita ketoprak, di depan cerita Tonil, ketoprak Tonil. Di depan pasar dibuang anjing yang kudisan, anjing kurang. Diberitakan bahwa dia murtad, tidak menuruti ajaran yang ini, sehingga dia matinya seperti anjing. Berita ini menyebar kemana-mana dan menjadi satu cerita yang melegenda di masyarakat pada saat itu. Dan ada seorang penginjil mengatakan, inilah salah satu korban intoleransi pertama di tanah Nusantara. Orang yang tidak sepaham langsung dibunuh. Mungkin saudara baru tahu dari saya, karena saya juga baru tahu. Ternyata dari zaman dulu Kerajaan Demak Timur ada cerita itu. Tidak sepaham dihabisi. Jadi dia menjanjikan roh penolong atau penghibur untuk senantiasa menyertai kita, bahkan tinggal di dalam kita, yaitu roh dan kebenaran. Ini yang saya katakan, dia tinggal di dalam kita. Roh kebenaran itu tinggal di dalam kita. Kalau kita itu selalu melakukan firman, kita selalu mendengarkan firman, kita menyediakan waktu kita untuk mencari firman, sehingga dari segala firman yang baik itu
melunturkan atau menghapuskan hal-hal yang negatif atau hal yang tidak baik dalam pikiran, hati, perasaan kita, sehingga kita menjadi satu wadah yang baik, yang benar dan suci. Di saat kita menjadi satu wadah yang benar dan suci, roh kebenaran itu datang atau masuk di dalam kita. Jadi pernah juga Bapak Gembala menerangkan tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak permanen, atau mungkin penginjil lain saya pernah dengar, atau mungkin pendeta lain mengatakan bahwa, saya ingat kayaknya Bapak Gembala yang pernah bilang bahwa Roh Kudus itu tidak permanen, Roh Kudus itu keluar masuk. Saat kita baik, Roh Kudus itu bersemayam; saat kita tidak baik, Roh Kudus itu menjauh. Makanya di sini perlunya kita menjaga kontinuitas atau ya, kesinambungan dari kehidupan baik kita atau kehidupan benar kita, supaya Roh Kudus itu selalu menetap di dalam diri kita. Roh kebenaran diberikan kepada kita bila kita menuruti segala perintahnya. Saat kita tidak menuruti perintahnya gimana? Ya, roh kebenaran itu pasti menjauh lah. Dan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Bagi siapa saja, setiap orang bisa menerima roh kebenaran apabila orang itu secara pribadinya mau berdoa. Nah, ini pentingnya berdoa ya. Mau berdoa, membuka hatinya supaya roh kebenaran itu menyertai kita selalu dan selamanya. Jadi kita berdoa di sini juga berdoa yang tidak putus-putus, berdoa yang selalu dilakukan. Kapan saat berdoa yang paling baik? Berdoa yang paling baik adalah berdoa di saat orang lain tidak melihat kita berdoa. Itu saya kira doa yang paling baik. Karena apa? Saat orang lain tidak melihat kita, hanya Allah yang melihat kita. Dan mungkin dalam ketersendirian kita, dalam doa kita bisa lebih berkonsentrasi. Pada saatnya saya malam-malam bangun ya, ke toilet atau mungkin minum, saya berdoa. Ada saatnya juga berdoa tidak sungguh-sungguh, tidak bisa penuh gitu. Tapi ada saatnya doa malam hari saat kita bangun tidur itu ya, kita sempatkan berdoa lagi sebentar gitu ya. Sebetulnya sih bukan mau berdoa sebentar ya, berdoa yang kita mau berdoa. Nanti kalau sudah merasa capek ya, akhirnya kita juga amin terus langsung tidur lagi. Itu tidak apa-apa, bagus. Saat orang lain tidak melihat, itu saya kira doa yang paling baik. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang mau kita tunjukkan atau bagaimana. Kan ada juga itu banyak juga orang-orang Kristen yang merasa bahwa doanya orang itu dipenuhi Roh Kudus. Wah, doanya orang itu khusus. Ada sesuatu yang tersembunyi dari doa yang dipanjatkan itu. Makanya saya katakan doa yang paling baik adalah doa saat kita tidak dilihat orang, di mana saat kita berdoa. Supaya apa? Supaya roh kebenaran itu menyertai kita selalu dan selamanya. Roh kebenaran bisa kita terima apabila kita membuka diri dan hati kita untuk menerima segala firman. Firman di sini adalah Injil Kristus. Makanya kita harus ada perlindungan untuk menerima firman. Saya menerima firman satu untuk membaca firman. Saya pribadi ya, jujur saja, saya senang menerima firman, tapi saya agak sedikit jarang ya membaca firman, kecuali saat ibadah untuk menggantikan pendeta muda Eko Marintoro. Saya ditunjuk untuk membacakan firman, itu mau nggak mau saya harus membaca firman. Tapi kalau di rumah saya lebih suka mendengar, Kalau ada TV itu ya, atau kalau ada YouTube ya baik itu. Tapi makanya itu kalau kita mempunyai satu dasar keimanan yang benar, kalau ada penginjil atau pemberita firman yang agak sedikit menyimpang, kita juga bisa mengerti, oh ini kayaknya tidak sesuai. Oleh sebab itu berhati-hatilah kita. Oleh sebab itu bukalah hati kita dan bersemangat mendapatkan dan mendengarkan firman, dan jangan ada sedikit pun kita menolak firman atau tidak menerimanya. Jadi saat kita mendengar firman, terimalah firman dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Jangan kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mungkin menjawab pertanyaan teman atau apa, atau ingat yang di rumah. Percaya saja pada firman, dengarkan sungguh-sungguh.
Ada saatnya jujur saya juga waktu di dalam begini ya, di dalam gereja, pikiran saya tidak di sini loh. Karena ingat, waduh saya kemarin tukang ngerjain rumah ini kok kayaknya atapnya nggak bener gini-gini. Makanya untuk konsentrasi memang perlu satu keseriusan, perlu kesungguhan. Mari kita lanjutkan baca Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini ada nama Yudas yang bukan Iskariot ya. Berarti pada masa itu, zaman Yesus, dalam hidupnya itu banyak nama yang sama. Karena apa? Orang waktu itu mungkin pengetahuannya tidak begitu banyak, sehingga nama itu ternyata ini memang umum di daerah Jazirah Timur Tengah ya. Termasuk Israel itu sebenarnya Jazirah Timur Tengah. Karena Israel tidak mau disebut Jazirah Arab, tidak mau. Karena Israel memang sesuatu yang maunya spesial. Dan Israel itu adalah sesuatu bangsa yang luar biasa istimewa. Bangsa yang tercerai-berai 2000 tahun. Israel itu tercerai-berai 2000 tahun tidak punya negara. Dia harus tersebar kemana-mana, yang kalau nggak salah istilahnya itu diaspora ya, menyebar kemana-mana, tetapi dia bisa membentuk negara lagi. Satu-satunya bangsa yang ada di dunia yaitu Israel. Tahun 1947 kalau nggak salah, Israel mulai kembali ke sana, ke tanah perjanjian. Nah, istilah Shalom, pernah juga kita mendengar istilah Shalom. Lebih tepatnya Shalom Alaikum Yeshua Mashiach. Shalom itu istilah bagi orang-orang Israel yang ketemu di saat mereka diaspora itu, di mana dia saling merindukan Yerusalem, Israel yang sekarang itu, sehingga mereka mengatakan Shalom, salam. Saatnya nanti kita tidak bertemu di sini saja, dan kita akan bertemu di tanah leluhur nenek moyang kita. Itu artinya begitu. Jadi luar biasa sekali. Hanya satu-satunya bangsa yang tercerai-berai sampai 2000 tahun, tapi dia bisa bersatu kembali, membentuk negara, bahkan menjadi suatu negara yang ditakuti. Kalau sebetulnya ya, negara Arab bersatu, dilibas habis, penduduknya nggak banyak. Saya pernah punya gambaran begini. Negara mana yang jumlah penduduknya hanya 200 juta, 50 juta. Jangan macam-macam dengan India sama Cina. Negara Cina itu punya tentaranya aja 250 juta, tentara dan polisi. Itu pasti bisa perang, bisa nembak. Itu dikirim ke Indonesia, break, tentara sama polisi. Perang habis-habisan kita mati semua, kosong sini. Di sana masih 1.300.000.000 orang. India sama, hanya terpaut sedikit. Macam-macam sama India, dikirim orangnya, diajak 1 lawan 1 lah. Seandainya kita 50 juta, India kirim orang 50 juta, suruh perangnya 1 lawan 1, habis-habisan. Di India stoknya masih banyak sekali. Dalam arti begitu, Israel itu penduduknya nggak banyak. Dari sinilah kita mau percaya apa nggak percaya bahwa Tuhannya yang luar biasa. Bahkan Gus Dur pun pernah mengatakan, saya tidak takut dengan orang Kristen, saya tidak takut dengan orang Israel. Yang saya takutkan adalah Tuhannya. Jadi memang kalau kita mengimani
Injil Kristus ya harus lebih percaya pada Tuhan kita. Hanya saja orang Israel belum menerima Yesus sebagai Mesias, karena mereka memang menanti-nantikan selalu sampai sekarang Mesias. Tapi sudah ada sebagian orang Israel yang sudah menyadari bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan saat Israel itu mengakui Yesus sebagai Mesias, kemurahan Allah nanti mungkin tidak berlaku bagi orang-orang lain. Kita ini bukan manusia-manusia pilihan Allah. Kita ini termasuk dalam klasifikasi manusia yang jauh dari firman. Kalau orang katakan sebagai bangsa-bangsa kafir, tapi karena untuk menarik hati supaya ada kecemburuan Israel kepada Allah sebagai anak yang tidak mau kembali kepada bapaknya, sehingga bangsa lain yang tidak menjadi bangsa-bangsa pilihan itu mendapatkan kemurahan dan Tuhan dipermuliakan di antara kita. Jadi tadi kita baca apa ya? Yohanes 14 ya. Begitu besarnya kasihnya bagi kita yang mau menuruti firman-Nya, Dia akan menyatakan diri di dalam pembelaan dan pemeliharaan-Nya. Pembelaan dan pemeliharaan dari Tuhan itu seketika atau saat itu juga, di mana seseorang itu menuruti atau melakukan firman-Nya, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan yang menuruti firman-Nya. Sederhananya, dalam melakukan firman yang sudah kita dengar atau kita terima, kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari secara bertahap dan selalu berubah untuk menuju suatu masa perubahan yang lebih maju, lebih baik, dan lebih benar. Jadi firman ini yang disebut proses penyucian. Jadi tidak seketika, tapi dalam pembelaan Tuhan seketika. Dalam artian apa? Saat kita berseru dengan sungguh hati, Tuhan langsung melindungi kita. Tetapi dalam proses kehidupan kebenaran, dalam melakukan firman, ini ada satu proses yang bertahap. Tapi adalah lebih baik dari sedikit menjadi lebih baik daripada kita statis atau bahkan lebih mundur. Banyak orang-orang yang hidupnya itu statis ya, tidak berubah, bahkan lebih mundur. Ada orang ya yang dulunya saya lihat sehat, dinamis, gini-gini. Ya lama-lama kok orangnya agak jorok. Ya lama-lama kok orangnya kena sakit. Terus ya akhirnya nggak teratur hidupnya, jadi yang seperti itu pasti nggak jadi berkat. Dan pasti kita tidak ingin. Kita ingin selalu berubah untuk menjadi lebih baik. Bahkan dikatakan di situ bahwa kita akan berubah menjadi lebih benar, lebih disucikan dan lebih sempurna pada saatnya. Contoh sederhana aja adalah sering kita dengar firman bersama-sama adalah anak hormat pada orang tua, saudara dengan saudara berdamai, saling mengasihi, istri bertunduk pada suami, dan kita menghormati sesama dan saling menolong atau saling menghargai. Bagi yang melakukan firman-Nya siapa saja, maka janji penyertaan Allah Tritunggal ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Seringkali kita dalam suatu persoalan atau permasalahan atau problematika kehidupan mencari jalannya sendiri. Ini ada baiknya kita mencari jalannya sendiri itu berusaha. Tapi di saat kita mencari jalannya sendiri, jangan lupa kita berdoa. Banyak orang yang mencari jalannya sendiri. Bahkan saya sering menegur orang-orang yang mempunyai problem bercerita sama saya tolong dong bantu menyelesaikan problem saya dengan ini, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan saudaranya, bahkan dengan tetangganya. Saya juga menjawab, loh kamu sendiri yang punya problem aja nggak bisa menyelesaikan, apalagi yang saya baru mendengar cerita kamu. Paling-paling saya hanya bisa memberi saran, selesaikan sendiri problem kamu. Itu jawaban saya. Kalau mereka seiman ya saya katakan ya berdoa saja. Tuhan nanti buka jalan dalam menghadapi segala permasalahan ya. Jadi dalam menghadapi segala permasalahan kita tidak mau merendahkan diri, tidak mau merendahkan hati.
Padahal Tuhan memberikan janji penolong yang menyatakan kita bahwa berkuasa menjaga, melindungi, memelihara, dan menyelesaikan segala persoalan melalui atau lewat Roh Kudus-Nya. Caranya berdoa dan terus di dalam doa, dalam setiap waktu kesempatan terus berdoa seperti murid-murid Yesus di kamar loteng, berdoa siang malam tanpa henti-hentinya. Berdoa dan berjaga sering karena pergaulan dan atau kesibukan tentang hal-hal duniawi, kita lupa atau lengah tidak berdoa, akhirnya kita menjadi tercoba atau dicobai. Jadi hal-hal yang sifatnya menyibukkan sampai kita senang, sampai kita terikat dalam satu kesibukan yang menyenangkan itu, sehingga kita melupakan kita untuk meluangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohon perlindungan, penyertaan, dan memohon kemurahan. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 7, ini sering dulu ini saya tulis, saya tempel di dinding sehingga saya hafal sekali kalimat ini. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, terima kasih. Jadi tidak usah takut atau khawatir atau gentar, tapi kuasai diri dan jadi tenang agar ada waktu untuk berdoa. Dimana saat kita tidak bisa tenang, kita berdoa pun tidak bisa dengan konsentrasi yang baik, bahkan mungkin berdoa itu seperti menyiksa diri. Berdoa itu seperti hanya membuang waktu. Tapi saat kita mau meluangkan waktu dengan satu kesungguhan, kita mohon perlindungan Tuhan dalam doa, tentunya Tuhan tidak akan mengingkari janjinya untuk memberikan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongannya. Kita harus bisa menguasai diri, jangan sebaliknya dikuasai oleh hal-hal lain yang menyibukkan sehingga lupa berdoa. Bagi kita harus bisa menguasai diri kita, hati, dan pikiran kita. Untuk menjadi tenang supaya ada waktu dan bisa berdoa dalam setiap waktu dan kesempatan, supaya Tuhan Yesus Kristus Allah kita dipermuliakan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi adalah bisa kita mulai dan kita coba untuk selalu meluangkan waktu di mana ada kesempatan untuk berdoa, berdoalah. Tetapi jangan juga seperti yang saya dengar dari teman-teman saya begini. Sepertinya kayaknya orang Kristen ya, kayaknya beriman tapi ada perintah-perintah menyuruh Tuhan. Ya kita berusaha nanti biar Tuhan lah yang berkarya. Loh kok malah nyuruh Tuhan? Ini pakainya apa juga nggak tahu saya. Ada itu beberapa orang yang sering begitu itu. Ya kita mencoba beginilah, nanti Tuhan yang membuka jalan. Memang Tuhan janjinya membuka jalan, tapi dalam artian jangan kita menganehkan begitu dong. Kayak kalau kita begini Tuhan nanti akan begitu. Kalau kita begini, sepertinya kita sudah memberikan satu deadline. Tuhan harus berbuat sesuatu karena saya sudah begini, sudah begitu. Saya kira ini kurang tepat ya. Pemahaman firman yang benar adalah kita berserah diri. Tuhan menyelesaikan caranya dengan caranya sendiri. Nah, itu bukan urusan kita. Jadi ada saatnya kita juga harus tahu bahwa Allah itu bukan Allah yang mudah kita atur-atur. Nah ini pemahaman yang agak sedikit saya kurang sepaham, dimana karena bergaul akrab dengan Tuhan itu seperti temannya sendiri. Kalau seperti Tuhan temannya sendiri, temannya lagi nggak benar kan kita harus begini. Masa kita mau begini sama Tuhan? Bisa patah tangan kita kan? Ada itu, ya kita bergaul akrab sama Tuhan. Sepertinya mereka mau menyontoh Lot yang bergaul akrab sama Tuhan selama 300 tahun kalau salah, selama 300 tahun. Sampai berdoa pun mereka kadang-kadang bahasanya itu seperti ngomong sama temennya. Saya pernah mendapatkan satu firman ini beritakan oleh Bapak Gembala kami. Di mana rasa takut kamu dan gentar kamu kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap bisa menghargai, kita bisa menempatkan diri. Tuhan itu adalah Tuhan yang kita permuliakan, yang kita junjung tinggi, kita berbakti kepadanya, bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Ini harus kita tanamkan. Karena Allah kita Allah Maha Besar, Allah pencipta langit dan bumi.
Jadi kita harus lebih bisa memahami dan mengerti, bisa menempatkan diri bagaimana kita harus punya rasa hormat dan takut dan gentar kepada Tuhan Allah Bapa kita melalui firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus yang dipuji, dipermuliakan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kira cukup firman hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak muda. Saya harapkan anak-anak muda punya semangat yang tanpa henti-henti selalu berjuang dalam hidup ya. Perlu saya tekankan bagi anak muda bahwa problem kehidupan kamu banyak, tetapi dengan Tuhan kamu menjadi ringan. Jangan khawatir, yang penting ya. Saya kira begitu. Saya minta tolong Habib menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kau memberikan Tuhan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini melalui Bapak Edi Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan pada kami, supaya kami lebih mengerti akan firman Tuhan, akan maksud-Mu, akan kehendak-Mu Tuhan bagi kami semua dalam kami menjalankan hidup ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang hadir di sini Tuhan. Kau berkati, Kau pimpin dalam kehidupan kami, dalam mungkin pekerjaan kami ataupun sekolah kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kau selalu mendengar, Kau memberikan Kau buka jalan Tuhan. Kau selalu menyertai juga keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kau selalu menyertai, Kau membimbing, dan juga kepada Bapak Ibu Gembala kami Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Esok hari Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat, akal budi dari surga, supaya kami Tuhan bisa lebih mengerti akan maksud kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kami akan kembali ke rumah kami. Sampaikan kami Tuhan dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Malah Kau mau melebihkan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Ada kolektor ya, langsung saja dikumpulkan kolektornya.